Ya. 2 pekan ya. 2 pekan kita vakum. Iya, dan lu juga lagi kurang enak body, alias tepar. Jadi badan gua tepatnya ya yang not delicious body. Not delicious body. Nggak enak badan. Nggak enak badan ya. Temen yang kurang baik sih sebenarnya, tidak meluangkan waktunya ketika temen sedang sakit. Aduh, maafkan gue Lex dengan segala. Harusnya lu jenguk gua ya. Oh ya, dengan segala sok kesibukan gue Lex yang kesana kemari. Ya, gua maafin. Karena memang kesibukan lah ya yang membatasin. Tapi it's okay kok. Gua bisa self healing ya. Self healing. Maksudnya menyembuhkan diri. Yuk. Kita lihat diagram audiogram dulu. Bagus, insyaallah ya. Aman, insyaallah. Aman terkendali. Oke, kita ketemu lagi bareng saya Alex Dirmain dan saya Bino Herdian di podcast Alvin Everywhere. Setelah sekian lama kita Iya, setelah berapa pekan ya? Dua pekan ya. 2 pekan ya. 2 pekan kita vakum. Iya, dan lu juga lagi kurang enak body, alias tepar. Jadi badan gua tepatnya ya yang not delicious body. Not delicious body. Nggak enak badan. Nggak enak badan ya. Iya. Ya, dan gue juga 2 pekan ini ngerasa yang, waduh Alex udah sehat belum ya? Dan gue Lex sebagai temen lu nih belum sempet nengok lu Lex ya. Iya betul. Tapi karena mungkin apa ya? Bukannya mungkin sih, memang ada kesibukan dan temen yang kurang baik sih sebenarnya, tidak meluangkan waktunya ketika temen sedang sakit. Aduh, maafkan gue Lex dengan segala. Harusnya lu jenguk gua ya. Oh ya, dengan segala sok kesibukan gue Lex yang kesana kemari. Ya, gua maafin. Karena memang kesibukan lah ya yang membatasin. Tapi it's okay kok. Gua bisa self healing ya. Self healing. Maksudnya menyembuhkan diri. Dan 2 pekan memang kita komunikasi kemarin memang agak sedikit nggak yang intens seperti biasa ya. Iya betul. Ya karena mungkin lo lagi sakit, jadi handphone agak dijauhin ya kan. Betul, gua nggak aktif di medsos. Gua nggak aktif, cuman ya seperti biasa lah ya, scrolling dan lain sebagainya. Cuman gua nggak aktif. Sudah kuduga. Gua nggak aktif handphone, memang jauh dari gua gitu ya. Karena agak sedikit mengganggu pikiran juga. Iya. Ketimbang kepikiran kan ya. Iya, betul. Mendingan ya handphone jauhkan lah ya. Jauh sebentar. Iya betul memang gak aktif. Tapi anyway kita tetap aktif di podcast ya. Alvin Everywhere ya. Dan masing-masing juga setelah Alex sembuh mungkin lu juga udah mulai aktif di tempat lu kerja ya kan? Iya sudah aktif, sudah mulai kerja lagi. Beberapa gua 3 hari off. 3 hari off ya? 3 hari off. Gue siaran mulu beberapa hari kemarin. Ngonten mulu ya. Iya. Gue 3 hari off itu memang sengaja memang gue rehatin badan ini. Iya. Biar kondisinya memang benar-benar fit ya. Dan alhamdulillah kita bisa balik lagi di Alvin Everywhere. Alhamdulillah. Lex, ya oke. Gimana? Kita sedang berada di mana hari ini? Kita berada di, kayaknya kita belum pernah expose ya. Waktu itu kayaknya ya episode pertama deh ya. Episode pertama cuman belum expose di visual ya. Iya betul. Ya, betul. Cuman di Spotify ya. Ya di platform audio ya. Dan kali ini kita ada di sini di Sadian Kopi ya. Ya di Sadian Kopi. Di Sadian Kopi. Instagramnya apa ya? Instagramnya Sadian Kopi ya. Sadian Kopi ya. Bisa di search nanti ya, Sadian Kopi. Ini nih kebetulan nih yang lagi ngesut ini ownernya ini ya. Ownernya Sadian Kopi. Ya, owner Sadian Kopi dan ownernya ini juga dulu adalah salah satu ex barista. Wow. Di produk S. Wah keren. Iya. Produk S yang aku sebutin ya. Star. Oh Star ya. Ya Star itulah ya. Iya. Oke ya.
Oke, buat Anda yang pengen nongkrong silakan di Sadian Iya. Kopi, ada di jalan. Jalan apa ini? Kita nggak pernah notice ya jalan Binagria Raya. Binagria Raya. Oh, lu Les kemarin kan waktu itu kita sempat jalan mana ini ya? Memang nggak pernah notice kita jalan ini Iya, apa? betul. Binagria Raya. Jalan Binagria Raya. Binagria Raya. Iya. Oke. Tepatnya di halaman salah satu kantor media cetak ya. Media cetak Ya, ya. oke ya. Main aja lah di sini, banyak varian kopi yang bisa Anda nikmati. Ya, dan salah satunya adalah ini V60 ini nih. V60. Nah, sudah. Oke, kopinya nikmat banget. Sembari kita mau ngobrol, kita sebenarnya mau ngobrol tentang basic ya, yang menjadi concern kita itu adalah tentang Apa sih etika ya? etika itu ada ada suara bis lewat. Iya, namanya juga kita everywhere ya. Iya. Kita mau ngobrolin tentang etika dan empati sebenarnya. Dua apa namanya? Dua Pokoknya yang saling keterkaitan lah ya. dua topik bahasan yang Iya. saling relate ya. Yang saling relate, saling keterkaitan antara apa namanya? Etika dan Empati. empati ya. Ya. Salah satu concern terutama gue ya kemarin-kemarin Vin gue sempat bawain di radio. Radio ya. Itu karena gue miris ya dengan keadaan sekarang ini. Nah, ini nih. Karena gue sebenarnya pengen nanya Lex, kenapa Lex? Lu masih beberapa hari ini lu masih concern di bab masalah ini nih. Bermasalah Empati sama etika ya? Empati sama etika. Ya, etika. Karena memang basic dari kita itu, gua concern untuk tumbuh kembang anak sampai dewasa itu adalah empati dan etika. Iya. Di empati itu kita sudah harus tanamkan sejak dini, walaupun kadang di usia-usia remaja, dewasa kita terdistract sama lingkungan sekitar. Betul, karena lingkungan itu memang sangat pengaruh penting ya bagi tumbuh kembangnya apa sih? Si orang itu, Si orang itu ya kan? ya si human being itu. Iya. Karena empati itu yang memang gua concernin itu adalah menanamkan sejak dini rasa saling memiliki, rasa berbagi, kemudian rasa jiwa sosial yang tinggi Iya. gitu. Setuju. Oke, itu Lex. Kita perlu tanamkan itu dan kita memberi space yang lebih untuk anak-anak sejak dini, menanamkan empati yang perlu kita tanamkan. Jadi di situ nanti akan memang numbuh ya sampai usia dewasa sebelum akhirnya kita bersosialisasi. Nah, ini usia sejak dini lo ada spesifikasi nggak sih? Maksudnya usia dari berapa sampai berapa sih? Atau karena memang anak kecil kan memang yang apa namanya modenya mode yang ATM kan, amati, tiru, modifikasi karena masih kecil kan ya, Iya, betul. usia dini ya kan. Dia hanya cuma bisa merekam dan melakukan apa yang orang tuanya lakukan. Ya, meniru lah. Meniru ya. Iya. ATM fotokopi ya. Copy paste lebih ke copy paste ya. Tepatnya di usia-usia ketika dia sudah merespon apa yang kita berikan. Merespon yang kita berikan. Oke, Iya. oke. Jadi usia-usia ketika dia sudah merespon. Ya. Ketika kita sudah menanamkan apa namanya satu hal kepada dia dan dia sudah bisa menerima. Contoh Ya. kata misalnya kita memberitahu bahwa berbagi itu adalah berbagi itu adalah ada satu hak yang dimiliki sama orang lain gitu ya. Ya. Jadi itu ketika di usia dini mereka sudah bisa menerima, nah disitulah kita masuk ke rasa empati. Empati ya, lebih ke Iya. empati berarti ya. Iya betul. Oke. Kita akan kasih space, ruang yang lebih kepada anak-anak untuk mendalamin empati itu sendiri, supaya memang anak-anak itu paham betul. Ketika dewasa nanti dia akan mengerti bahwa empati itu yang harus dipunyai. Ya, dan itu juga empati itu juga dibutuhkan ya. Dibutuhkan kepada siapa aja, anak kecil lah, Iya. remaja lah, apalagi yang kita udah dewasa, udah bapak-bapak nih Lex. Kita yang udah bapak-bapak ya. Ya lu inget nggak ketika anak-anak ya? Ya. Kalau gue di usia TK gitu, di usia TK itu gue yang paling masih gue inget betul adalah ketika kita bawa bekal ke sekolah ya. itu kita yang harus ngelihat teman kita itu ada yang tidak bawa bekal gitu. Iya. Dan kita dari rumah itu sudah dibekalin dengan nanti kalau ada teman yang tidak bawa bekal dibagi aja itu.
kayaknya pasti setiap orang tua pasti selalu bilang begitu Lex ya, karena mungkin gue juga pernah ngalamin hal seperti itu Lex. SD lebih tepatnya sih, SD ya. Ketika gue dari rumah malamnya nih biasanya dibeliin makanan atau jajan sama orang tua ya kan. Ketika di sekolah jangan lupa besok kalau ada temen dikasih, Ya, diberi, berbagi. sudah diajarkan ya Iya SD. sejak dini ya. Walaupun itu hanya apa sih makanan wafer ya, Ya, roti atau apa, pokoknya dibagilah sama teman gitu. agar supaya mereka juga merasakan apa yang kita bawa gitu. Betul. Kemudian empati itu kan menjalar kemana-mana ya, kayak menjalar Kayak penyakit ya, kayak penyakit. Empati itu nantinya tidak cuma berbagi yang diajarkan di situ. Kita harus menempatkan bahwa anak itu harus merasakan bahwa orang lain juga kita harus merasakan orang lain seperti apa. Ya. Misal kayak tadi berbagi ya. Ketika kita tidak bawa bekal, ya kan, kita harus merasakan bahwa kita nggak bawa bekal, ya kita nggak makan. Kita harus merasakan itu. Ya. Dan ketika kita nggak bawa bekal dan tidak bisa makan dan lain sebagainya, kita kayak merasa menyendiri. Betul. Kalau zaman sekarang itu insecure ya. Insecure. Ya, oke lah. Orang insecure nggak bawa bekal, teman-teman bawa bekal, kita insecure. Nah, supaya tidak insecure, kita balik lagi ke menjadi diri sendiri dan mendekati mereka dan berbagi. Itu betul. dia. Dan empati itu menurut gua ya pribadi itu kalau dibawa sampai ke usia dewasa itu akan indah. Iya. Akan indah, iya kan? Apalagi dibekali dengan basic yang kedua, etika. Etika ini juga jauh lebih penting ya. Yang pertama tadi apa namanya? Empati. Dan ini etika nih. Etika juga kayaknya sebuah apa sih? Attitude ya? Ya, attitude ya. Attitude juga pasti semua orang punya attitude, baik itu baik ataupun attitude jelek, tapi kan paling tidak orang tua kita pasti mengajari namanya untuk Betul. attitude, pokoknya lah ya, attitude ya. Ya bersyukur di zaman gue lo juga kan ya, di zaman dimana orang tua kita itu membekali empati dan etika itu sangat baik, ya kan. Ketika kita membawa attitude itu menurut gua adalah sesuatu yang dibawa keluar dari pintu rumah, itu namanya attitude. Iya. Ya. Di rumah kita sudah dibekalin dengan empati, etika yang akan kita bawa keluar dan bersosialisasi dengan masyarakat, itu namanya attitude. Dan attitude yang bagus itu ya yang diajarkan sama orang tua dan keluarga kita. Betul. Contoh hal sepele apa sih Lex, kalau lu dulu Lex? Yang Contoh hal kecil aja deh. etika ya. Ya, etika. Etika itu kalau secara tidak langsung ya, kita harus istilahnya kalau di Jawa itu kan ada Nuwun Sewu ya. Nuwun Sewu itu adalah kata memaknai bahwa kita harus hormat kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih senior dari kita. Iya. Itu kita sudah dibekalin itu. Untuk etika, kemudian yang lain adalah banyak disiplin. Ya, disiplin. Iya, kemudian banyak hal positif yang gua dapat dari rumah gitu. Dan bahkan ketika kita memanggil yang lebih tua pun di Jawa khususnya ya. Ya bukan khususnya juga sih, lebih tepatnya karena kalau kita memanggil dengan nama kayak kurang sopan aja gitu. Kurang sopan. Iya kan? Iya kan? Iya. Ngerasa nggak sih lu kayak gitu? Kalau gua, karena gua hidup di dua alam, di lingkungan yang memang gua harus appreciate sama orang yang lebih tua, dan di lingkungan radio, radio yang notabene panggil nama doang. Ya. Tapi kan pas oke lah, kalau lu di radio ketika kita masih on air, kita masih siaran, mau lu panggil lu gua nama nggak masalah. Tapi kan ketika kita pas real life di lapangan, iya, karena alangkah baiknya sih lebih enak kan kita manggil karena beliau lebih tua ya kan, apa salahnya manggil Mas atau Bang atau Bung kan. Di kehidupan nyata, di real life kita ya harus seperti itu ya, menghormati ya. Di Jawa apalagi ya. Itu bukan cuma di Jawa saya kira. Di mana aja, di mana tempat mungkin ya. Mau di Sunda ada pasti ya. Dia sih lebih itu tadi yang lo tadi bilang ya, lebih nyuwun sewu, lebih menghormati, ya kan. Betul. Kita punya adab lah ya. Adab ya, kembali lagi punya adab. Kalau kita ngelihat dari attitude ya, balik lagi ke attitude nih.
Jam era kita sama era 2000-an nih. Era milenial. Generasi Z. Iya, Gen Z. Gen Z itu gua rasa mereka itu terlalu mengedepankan ego ya. So, mohon maaf ya, Gen Z mohon maaf nih ya. Kalau ada memang Anda yang Gen Z, tolong kasih tahu kami yang generasi yang multiple ini. Generasi Satria Baja Hitam. Karena memang generasi Z yang gua tahu itu adalah mereka selalu yang mohon maaf masa bodoh gitu ya. Mereka dengan mau menunjukkan siapa mereka, sama dulu kita mau menunjukkan siapa kita. Cuman kan kita masih punya etika, ya kan, dan lain sebagainya. Di kita sekarang ini ya, contoh aja misalnya dari sisi menghandle sesuatu. Misal kalau kita ada sesuatu yang menghalangin kita, ini candaan aja sih ya. Itu misalnya ada gerbang gitu menghalangi kita, ya kita dengan santun sopan cuman menyingkirkan gitu. Kalau generasi sekarang enggak, dia akan pasti ngomel-ngomel dan bikin sorry. Ini pagar dari kemarin ngalang-ngalangin gua gitu. Mau kemana, mau lu apa gitu kan, di story gitu. Ya. Bukan berarti kita menjelek-jelekan generasi Z atau Gen Z ya. Lu tahu kan Bang? Mereka pasti bikin story ya kan. Ini mau apa-apaan sih pagar ini, mau ngapain sih ke gua? Ini sentimen banget, gua mau lewat juga dihalang-halangin gitu ya. Dikit story ya. Ya itu dia. Kalau di generasi kita kan udahlah cuman pagar ini kita singkirin udah selesai masalah. Selesai. Kan? Iya kan? Masih banyak lah ya contoh-contoh yang kayak gitu-gitu ya. Dan ini termasuk salah satu etika nggak sih Lex, atau attitude sih, ketika yang lu tadi bilang zaman gua khususnya ya, orang tua pasti nanyain yang tadi lu bilang ya kan, jam 9 malam acara Dunia Dalam Berita kita harus ada di rumah. Banyak yang nggak tahu acara Dunia Dalam Berita. Acara Dunia Dalam Berita jam 9 ya itu ya. Pokoknya kalau sudah acara Dunia Dalam Berita udah di rumah ya. Dan berarti itu tandanya tuh yang udah yang malam banget gitu. Malam banget ya. Merasa gak sih lu? Iya, malam banget itu. Kita udah yang harus di rumah, bro. Ya, kita nggak bisa kemana-mana dengan jam malam Dunia Dalam Berita. Pokoknya patokannya Dunia Dalam Berita deh. Ya, itu jadi patokan kita jam malam gitu ya. Jangan membuat kita terbelenggu. Tapi memang maksudnya orang tua juga ada bagian juga, maksudnya kita agar tidak pulang larut. Iya, iya betul. Karena apalagi memang punya anak cewek ya. Iya. Sebelum Dunia Dalam Berita lu udah di rumah. Iya kan? Iya betul. Punya anak cewek, bayangin coba. Tapi Lex, Gen Z ini berarti sekali lagi ya, bukan kita menjelek-jelekan generasi Z atau Gen Z ya. Tapi jam 11 malam tuh masih yang pada nongkrong loh. Bukan cuma jam 11. Kafe ada yang tutup jam 12:30. Iya betul. Iya nggak sih Lex yang lu? Iya betul banget. Ini fenomena juga ya, fenomena. Karena memang dulu mungkin ya. Maybe. Kalau banyak kedai atau kafe yang nutup sampai larut gitu ya. Sekarang mah udah banyak banget ya. Dan kita ketika pulang larut malam pun dianggap anak yang apa sih, kayak nakal gitu deh. Iya. Betul, kita terframing dengan anak yang pulang malam itu anak yang badung ya. Bukan Bandung ya, badung. Nakal gitu ya. Apalagi cewek ya. Nakal gitu ya. Begitulah ya kekhawatiran kita tentang empati dan etika ini yang akhir-akhir ini sangat terkikis dengan media sosial juga. Pengaruh juga ya. Mungkin kita harus memprotek diri kita dengan walaupun etika, empati yang sekarang agak terkikis, kita bisa memprotek diri kita ya. Iya betul. Mudah-mudahan kita bisa dapat, toh media juga akan membantu kita. Iya kan? Walaupun kita tidak dapat di rumah, di tempat gaul Anda mungkin. Iya, atau di tempat mungkin yang lagi sekolah di tempat sekolah atau bareng guru ya kan? Atau bahkan lebih spesifik kursus kepribadian. Nah, iya kan? Ada ya? Ada dong. Kursus kepribadian ya.
Ya udah, next kita nanti bakal bahas lagi masalah yang lebih serius ya, Vin ya. Iya betul. Dan mungkin kalau kalian apa sih pingin berkomentar, silakan. Silakan di Kolom komentar, ya. tulis saja sok ya, silakan. Jangan di kolom DM. Iya, apalagi kolong burung dara. kolong burung dara. Apaan sih? Ya, jangan lupa di subscribe ya. Iya. Oke. Kemudian di like juga. Oke, dan yuk kita udahan Flex. Kita udahan ya. Kita pamit dari Podcast Alvin Everywhere, dan kita juga masih ada di Sadian Kopi. Sadian Kopi. Ya, jangan lupa nikmatin Sadian Kopi. Wah. Iya, dengan V60-nya. Oke. Oke, thank you. Bye bye semuanya. Bye. Saya Alex Derman. Saya Pina Herdian. Dadah, bye. Bye.